Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Setrio dari kelas TI 23H, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi permesinan dan mesin perkakas. Saya akan memberikan gambaran mendalam tentang dunia operasi permesinan, mesin perkakas, dan kita akan juga menjelajahi prinsip-prinsip dasar, peran krusial dalam industri, serta berbagai jenis operasi dan teknologi terkini, serta akan memahami bagaimana komponen presisi dibuat di era manufaktur yang modern saat ini. Baik, yang pertama, apa itu sih permesinan? Definisi dan prinsip-prinsip dasarnya. Permesinan adalah proses manufaktur yang menghilangkan material dari benda kerja untuk menciptakan bentuk, ukuran, atau finishing permukaan yang diinginkan. Proses ini melibatkan deformasi geser pada material benda kerja yang menghasilkan bentuk chip atau tatal. Prinsip dasarnya terletak pada interaksi antara alat potong yang lebih keras dengan material benda kerja. Gerakan relatif antara keduanya dikombinasikan dengan gaya potong yang diterapkan. Kemungkinan material dihilangkan secara terkontrol, menghasilkan komponen dengan presisi tinggi. Jadi, definisi permesinan adalah proses pengurangan material untuk mendapatkan bentuk yang presisi. Material removal, pembentukan chip melalui deformasi geser. Akurasi tinggi, kemampuan menghasilkan komponen dengan toleransi yang sangat ketat. Peran penting mesin perkakas dalam industri modern. Mesin perkakas adalah tulang punggung industri manufaktur global. Tanpa mesin-mesin ini, produksi massal komponen presisi seperti suku cadang otomotif, peralatan medis, hingga struktur pesawat akan mustahil. Mereka memastikan konsistensi, efisiensi, dan akurasi yang diperlukan untuk memenuhi standar kualitas modern. Peran mereka juga meluas ke pembuatan prototipe dan perkakas khusus, kemungkinan inovasi dan pengembangan produk baru secara berkelanjutan di berbagai sektor industri. Yang pertama adalah basis manufaktur, fondasi produksi massal dan prototipe. Selanjutnya adalah komponen presisi, menciptakan suku cadang dengan toleransi ketat, mendorong inovasi, memungkinkan pengembangan produk baru yang kompleks. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah klasifikasi utama mesin perkakas, mesin konvensional, dan mesin CNC. Mesin perkakas dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada mesin konvensional, kedua ada mesin CNC. Mesin konvensional contohnya seperti mesin bubut manual, mesin press vertikal yang dioperasikan secara langsung oleh operatornya, mengandalkan keterampilan manual dan pengalaman untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Sebaliknya, dengan mesin CNC atau komputer numerical control dikendalikan oleh program komputer. Ini memungkinkan otomatisasi tinggi, presisi yang tak tertandingi, dan kemampuan untuk membuat geometri yang sangat kompleks dengan intervensi manusia yang minim. Perbedaan antara mesin konvensional dan CNC. Mesin konvensional dioperasikan secara manual dan membutuhkan keterampilan operator yang tinggi, kontrol langsung, fleksibilitas terbatas, cocok untuk skala kecil atau produksi kecil. Sedangkan mesin CNC dia dikendalikan oleh komputer, program, otomatisasi, dan dengan presisi yang sangat tinggi. Kontrolnya dia terprogram, fleksibilitasnya sangat tinggi, dan ideal untuk produksi massal atau benda-benda dengan struktur yang sangat kompleks. Nah, selanjutnya adalah
operasi permesinan umum seperti pembubutan, pengepresan, dan pengeboran. Ada beberapa operasi permesinan dasar yang menjadi fondasi manufaktur. Salah satunya adalah pembubutan. Pembubutan adalah proses di mana benda kerja berputar sementara alat potong bergerak linear untuk menghilangkan material menghasilkan bentuk silindris. Selanjutnya ada pengepresan. Pengepresan melibatkan alat potong berputar yang bergerak melintasi benda kerja untuk membentuk permukaan dasar, slot atau kontur kompleks. Jadi untuk pembubutan ini dia materialnya yang diputar, sedangkan untuk pengepresan dia alat potongnya yang diputar. Sementara itu, pengeboran menciptakan lubang dengan menggunakan alat potong berputar yang dimasukkan ke dalam benda kerja. Memahami operasi ini adalah kunci untuk merancang dan memproduksi komponen mekanis. Untuk proses pembubutan, dia akan membuat bentuk yang silindris. Pengepresan membentuk permukaan, slot atau kontur. Pengobaran itu untuk membuat lubang. Selanjutnya adalah untuk pemilihan dan penggunaan alat potong yang tepat. Pemilihan alat potong yang tepat sangat krusial untuk keberhasilan operasi permesinan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi material benda kerja, jenis operasi permesinan, finishing permukaan yang diinginkan, dan kekuatan mesinnya. Alat potong hadir dalam berbagai material seperti HSE atau High Speed Steel, karbida, keramik, dan PCD atau polyethylene diamond. Masing-masing memiliki keunggulan dan spesifikasi yang berbeda. Penggunaan yang benar juga mencakup pemilihan geometri alat potong yang sesuai, pelapisan atau coating yang tepat, dan strategi pendinginan yang optimal untuk memaksimalkan umur alat dan kualitas hasilnya. Untuk material benda kerja yang harus diperhatikan adalah kekerasan dan sifat abrasif. Untuk jenis operasinya menggunakan pembubutan, fries, dan bor. Finishing permukaan itu kekerasan yang kita inginkan untuk geometri alat, sudut pahat, dan jumlah mata potong. Selanjutnya, parameter permesinan kritis. Apa saja sih parameter permesinan yang kritis? Yang pertama adalah kecepatan potong, kedua kecepatan pemakanan, ketiga ada kedalaman potong. Untuk mencapai hasil permesinan yang optimal, pengaturan parameter permesinan sangat penting. Seperti kecepatan potong, dia berfungsi adalah kecepatan relatif antara alat potong dan benda kerja. Diukur dalam meter per menit. Kecepatan ini mempengaruhi umur alat, kualitas permukaan, dan laju penghilangan material. Kedua adalah kecepatan pemakanan atau F, adalah jarak yang ditempuh alat potong melintasi atau masuk ke dalam benda kerja, perputaran atau per gigi. Sementara itu, untuk kedalaman potong atau AP adalah ketebalan material yang dihilangkan dalam satu lintasan. Ketiga parameter ini harus diseimbangkan untuk efisiensi dan kualitas benda kerja yang dihasilkan. Aspek keselamatan kerja dalam lingkungan permesinan. Keselamatan kerja adalah prioritas utama dalam operasi permesinan. Resiko yang ada meliputi cedera akibat tatal tajam, bagian mesin yang bergerak, panas tinggi, dan kebisingan. Penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap seperti kacamata, sarung tangan, pelindung telinga, dan sepatu keselamatan mutlak diperlukan. Selain APD, pelatihan yang memadai, pemahaman tentang prosedur operasional standar atau SOP, dan pemeliharaan mesin yang teratur sangat penting untuk mencegah kecelakaan
dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Ingat, selalu gunakan APD seperti kacamata, sarung tangan, pelindung telinga, sepatu keselamatan. Yang kedua, selalu lakukan pelatihan dan bekerja sesuai SOP atau memahami prosedur pengoperasian yang standar. Ketiga, pemeliharaan mesin sangat penting untuk merawat mesin dan menjaga kondisi mesin tetap optimal dan prima untuk pekerjaan. Tetap waspada untuk pekerjaan yang lebih ke permesinan manual karena sangat beresiko dan berpotensi berbahaya. Inovasi dan tren terkini, otomasi, manufaktur adiktif, dan industri 4.0. Dunia permesinan terus berkembang dengan pesat. Otomasi, terutama melalui robot kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan intervensi manusia dalam tugas-tugas yang berulang. Manufaktur adiktif atau percetakan 3D melengkapi permesinan tradisional dengan kemampuan membuat geometri yang sangat kompleks dan ringan, yang sulit atau tidak mungkin dicapai dengan metode subtraktif. Integrasi teknologi ini bersama dengan Internet of Things atau IoT dan AI mendorong revolusi industri 4.0, menciptakan pabrik cerdas yang sangat terhubung dan efisiensi. Contohnya adalah otomasi dan robotika. Ini meningkatkan efisiensi dan pengurangan intervensi manual. Manufaktur adiktif atau 3D printing membuat geometri kompleks yang ringan. Industri 4.0 atau IoT, pabrik cerdas yang sangat terhubung dan data driven. Baik, selanjutnya adalah akhir dari presentasi saya, akan menjelaskan kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita telah menjelajahi operasi permesinan dan mesin perkakas, mulai dari prinsip dasar hingga inovasi terkini. Permesinan tetap menjadi pilar manufaktur dan pemahaman tentang teknologi ini sangat penting di era modern. Dari mesin konvensional hingga era industri 4.0, evolusi ini terus mendorong batas-batas apa yang mungkin dalam produksi komponen. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab, mungkin bisa di kolom komentar. Untuk yang kita pelajari tadi ada definisi permesinan, itu menghilangkan material yang presisi. Jenis mesin ada mesin konvensional dan mesin CNC. Operasi utamanya adalah pembubutan, pengepresan, dan pengeboran. Faktor kritis adalah faktor alat potong, parameter, dan keselamatan. Tren masa depan adalah otomisasi adiktif dan industri 4.0. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.